Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Yohan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian untuk presensi di kolom komentar dengan menuliskan hadir, nama lengkap, dan kelas. Baik, pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran kali ini, kita masuk ke materi baru, yaitu teks puisi. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengartikan puisi dan merinci unsur-unsurnya dari kegiatan membaca dan mendengarkan. Baik, di sini ada sebuah contoh teks puisi yang judulnya Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Baik, Ibu akan contohkan dulu. Ibu akan membaca sebuah teks puisi ini. Hujan Bulan Juni, Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, di sini teks puisi. Teks puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi itulah bedanya teks puisi dengan teks yang lainnya. Di sini teks puisi mengutamakan keindahan kata-kata. Oke, lanjut. Puisi mengungkapkan berbagai hal, yaitu mengungkapkan kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang kholik yang kita ungkapkan dalam bahasa yang indah. Seperti di sini ya, kita lihat ya. Jika dibaca, cuplikan puisi di samping ini melukiskan keindahan laut dengan ombaknya yang memecah pantai. Kita baca bersama-sama. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang mecah berderai, keribaan pasir rindu berpaut. Dalam cuplikan puisi yang berjudul Laut karya Amal Hamzah. Ya, di sini jelas sekali bahwa ini melukiskan keindahan laut dengan ombaknya yang memecah pantai. Oke, lanjut. Unsur-unsur puisi. Nah, unsur-unsur puisi ada 4 nih. Ada majas dan irama, kata konotasi, kata-kata berlambang, dan pengimajinasian dalam puisi. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat setelah yang satu ini. Dan majas dan irama. Majas yaitu bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembacanya. Nah, majas ini jenisnya ada banyak sekali. Silakan kalian cari sendiri, ada di berbagai sumber. Itu tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu karena durasinya sangat panjang kalau harus menyebutkan satu persatu. Nah, Ibu beri contoh satu ya. Di sini Ibu beri contoh majas personifikasi, yaitu majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah hidup seperti manusia. Jadi kata kuncinya majas personifikasi itu seolah-olah, yaitu benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Nah, contoh kalimatnya bagaimana, Bu? Nih, contoh kalimatnya seperti ini nih. Ombak yang menari. Nah, ombak ini kan bukan manusia kan? Nah, menari merupakan gerakan manusia. Jadi
jadi di sini menggunakan majas personifikasi, yaitu tadi contoh dari ombak yang menari, kemudian angin yang berbisik seperti itu. Yang berbisik kan manusia seperti itu. Jadi kalau majas personifikasi, ulangin lagi tuh, kita menggunakan sesuatu, kita jadikan dengan kata-kata sifat yang dilakukan oleh manusia seperti itu. Oke, selanjutnya irama. Irama puisi itu harus kita ekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum. Nah, ini terdapat pada kata-kata pujian yang ditujukan pada hujan bulan Juni yang bersikap tabah, bijak, dan bijaksana. Kemudian yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Apa itu kata konotasi? Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kalau denotasi yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya di sini Ibu beri contoh ada kata akar. Kalau maknanya denotasi, makna yang sebenarnya, akar ini memiliki makna bagian terbawah dari sebuah pohon. Tapi kalau bermakna konotasi, akar ini bermakna awal kehidupan, seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada kata-kata berlambang. Contoh, dalam puisi hujan bulan Juni banyak sekali menggunakan lambang hujan dan bunga. Hujan merupakan lambang bagi kebaikan atau kesuburan, dan bunga bermakna kebaikan. Ada pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Jadi pembaca itu seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Seperti di sini Bu berikan ada 4 contoh, bisa kalian baca sendiri. Oke, salah satunya bagai bintang memang lilinnya. Jadi kita lihat kan di sini bahwa lilin itu memiliki sifat yang terang. Maka di sini bagai bintang memang lilinnya. Berarti seolah-olah kita melihat bintang yang sangat terang sekali. Nah, keempat, kata ini membangkitkan imajinasi penglihatan seperti itu. Mengenai pengertian teks puisi dan apa saja unsur-unsurnya. Nah, sekarang kalian mengerjakan tugasnya adalah carilah macam-macam majas beserta penjelasan dan contohnya. Di mana Bu mencarinya? Boleh mencari di buku teks yang telah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Boleh juga kalian mencari di internet. Nah, tugasnya dikumpulkan seperti biasa melalui Classroom, dan jangan lupa diberi nama di pojok kanan atas ya. Oke, selamat mengerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu melalui Japri maupun WhatsApp grup. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang baik dan tetap di rumah saja jika tidak terlalu penting. Semoga kita selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.